Iya Nah, betul. kalau nggak salah waktu itu batu ginjal. Nah, ini layak untuk Iya. kita simak, ya kan? Dan mungkin minggu depan kita juga sudah ada warrior juga yang akan sharing. Tapi kali ini kita fokus dulu sama Mas Arif. Ya, kurang lebih 2 minggu ini kita akan banyak belajar dari warrior-warrior yang punya pengalaman seputar ginjal untuk menjawab problematika yang dialami teman-teman lain, newbie khususnya, yang juga mungkin punya riwayat sama. Yuk, silakan Mas Arif, ceritanya dari awal ber-KF sampai sekarang. Iya. Silakan. Ya, Mas. Ya, sebelumnya salam kenal buat semua. Ya, Mas, Salam sama-sama, salam kenal. kenal. Jarang nongol, sekalinya Jadi, nongol langsung di Zoom. ya itu. Jadi saya cerita sedikit nih Mas ya. Ya, Sebelumnya boleh. tuh saya tahun 2011 atau 2012 itu pernah Hmm. operasi usus buntu dan hernia. Oke. Jadi sebelah kanan itu operasi usus buntu, Hmm. kiri hernia. Nah, Oke. setelah beberapa tahun, setelah Hmm. 5 atau 6 tahun berikutnya, nah itu mulai tidak enak sudah perut sebelah kiri nih Mas. Oh, habis Perut operasi sebelah malah kiri. enggak enak? Enak, enak. Setelah operasi masih enak. 2012 Masih kan, enak. 2011 sampai Oh, 2000. oke. Nah, mulai tidak enaknya tuh sekitar 2017. Oh, oke. Awalnya tuh saya pikir hernianya yang kambuh kan. Hernianya kambuh Oke. karena sebelah kiri ini pernah operasi hernia. Iya, iya, iya. Terus? Nah, jadi saya cek periksa-periksa ke dokter, ternyata bilang dokter ada yang bilang asam lambung, ada luka di lambungnya, Ah, ada ah, dibilang GERD. Memang sering sendawa sih waktu itu kan. sering Dulu saya sendawa. merokok juga. Oh. Nah, jadi sering sendawa, sering lah kayak asam lambung gitu nah bilang Hmm, bilang dokter hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, itu jarang periksa sih, jarang periksa cuma pada saat kumat-kumat aja tuh baru periksa tuh Mas Oh. Mas Bobi. Ah, ah. Jadi setelah itu saya abaikan tuh 2017 ndak rutin periksa, kalau kumat aja baru periksa. Soalnya Nah, gejalanya yang juga umum kan? ya umum. Jadi Hmm. kayaknya 2018 itu kumat lagi tuh. Wah, Periksa 2018 lagi. kan. Ah. Nah, diagnosanya tuh sama asam lambung juga, GERD juga. Hmm, 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 hmm. Nah, setelah itu periksa lagi, mulai ketahuan ada batu ternyata di 2018 itu ada batu ternyata di ginjal sebelah kiri. Jadi Kok saya dokternya di tahu-tahu mikir ke US, situ? Kok tahu-tahu ya dokternya karena mikir ke situ kenapa? awalnya tuh saya periksa kan, Mm-mm. diagnosanya tuh abdominal pain kayaknya. Oh, itu istilah Ah, ah, medisnya ya. iya iya Sakit di perut ya, bagian iya, abdomen. pokoknya Hmm. betul benar. Itu Hmm. sakit sakit di situ, pas diperiksa Hmm. dirujuk ke rumah sakit. Nah, di USG lah nih perut kan. Oh Bilang dokter ya. ada gangguan di ginjal sebelah kiri. Hmm. Ndak Oke. berfungsi normal gitu, nah karena ada Hmm. batunya Hmm. kan. Hmm. 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 Itu Hmm. kaget lah. Kaget lah waktu itu, Hmm. kok tiba-tiba muncul penyakit baru ini. Hmm. Hmm. Penyakit Hmm. baru. Hmm. Nah, Kirain hernia awalnya. iya, saya kira hernia karena sebelah kiri ini kan operasi hernia. Iya, iya. Nah, Oke, oke. jadi periksa 2018 akhir kayaknya itu Mas Bobi ya. Hmm. Saya Hmm. periksa Hmm. dikasih dikasih Batugin Ya, sama dokter obat. itu, Batugin Obat buat Batukin. peluruh batu kan itu ya, Iya, peluruh batu iya. ginjal ya. Nah, Hmm. sama saya rutin minum tuh Mas Bobi, rutin mulai 2018 akhir tuh kayaknya saya rutin minum ini eh kejibeling, kejibeling sama Oh, kumis oke. kucing. Iya, Dua iya, iya. pokoknya rutin minum itu, rutin. Eh, Tapi eh. belum KF, Paham, belum paham. KF. Terus? Jadi setelah itu kira-kira 2019-an lah. Nah, saya periksa lagi, ternyata batunya sudah di ureter. Di ureter. Oke, Ya, saluran kemih. ureter. Nah, sudah di Terus? ureter. Awalnya tadi Habis di itu, ginjal ya berarti, di dalam ya ginjal itu awalnya ya? di ginjal. Oh, oke, oke. Jadi Terus? pada saat di ginjal itu bisa ke ureter tuh saya rajin lari nih Mas, mobil rajin lari.
minum oke. banyak, itu minum Ah, minum Batugin tuh minum juga, rutin berarti. minum keji beling itu juga, Hmm, sama hmm, kumis hmm, kucing itu istri saya yang sering rutin hmm, buatin hmm, dulu tuh. hmm, hmm, hmm. Nah, Nah, terus jadi 2019 tak ceklah lagi, bilangnya sudah di ureter. Puriter. Nah, Ah, ini ada ah. hasil anunya nih Mas Bubi nih. Wih, Ini ini yang hasil, ronsennya itu ya. ya, Ah. ini Keren. kondisinya sudah di ureter nih waktu ini, Hmm, hmm, hmm. waktu di 2019 bulan 10. Hmm, hmm. Ya 2019 Ah, bulan 10 sudah di ureter. Nah, oke, oke. setelah itu cuma saya nggak tahan nih waktu ini, sering sakit masih perut, sering sakit. Jadi dari Oh, 2017 tuh sering sakit memang sudah. Hampir setiap hari tuh ngeluh sakit perut sebelah kiri waduh, tuh. setahun, lumayan setahunan ya, gitu. Lebih malah Mas. Saya kan Oh ikut iya. KF 2021. Oh loh, Jauh masih 2021, waduh, ya masih jauh. panjang. Oke, oke. Jadi Ah, terus? kayaknya pas 2020 bulan 5 itu saya nggak tahan betul, udah niat tekad sudah mau operasi gitu kan. Ah, ah, ah. Operasi padahal di trauma nih, sudah pernah operasi Hernia. hernia, sudah pernah operasi kanan kiri kan, masa ini mau Ah, dilaser lagi. oh, Nah, dokter nyaraninya yang laser, laser bukan yang ultrasonografi pakai suara lain itu enggak lain ya? lain di Lain laser. ya. Nah, Oh, oke. jadi 2020 tuh kan awal-awal COVID tuh Mas Bobi ya. Hmm, 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 hmm. Nah, pas bulan 4 2020 tuh, pas saya masuk ke rumah sakit, tekad sudah niatnya mau operasi nih. Hmm, hmm, hmm. Kata sudah diinfus nih Mas Bobi, sudah Iya, diinfus. iya. Sudah baring, sudah tinggal mau operasi malam. Ternyata pas Heeh, tes tes rapid test, heeh. bilangnya bilangnya orang rumah sakitnya, anu Mas reaktif. Jadi Waduh, disuruh pulang. suruh Padahal suruh menahan sakit. benar, benar. Tapi sebelum sebelum dites itu saya dulu. Terus terang saya sholat dulu tuh 2 rakaat. Saya berdoa nih, ya Allah, kalau memang jalannya saya operasi ya enggak Iya, apa-apa. Tapi kalau memang iya, jalannya gimana caranya saya keluar gitu nah. iya, Ternyata saya iya, iya. keluar. Jadi langsung dalam hati saya nih, ya, saya enggak, bukan jalannya sudah operasi. Walaupun dalam hati, aduh, suruh nahan sakit lagi nih. Iya betul. Cuma pada saat itu saya disuruh keluar itu, enggak jadi Iya, iya, operasi iya, malam. Nah, setelah iya. beberapa 2 hari berikutnya kan darahnya diambil. Iya. Nah, habis itu diinfokan dari rumah sakit 2 hari berikutnya, Mas, bisa sudah balik, malam ini bisa ditindaklanjutin, dioperasi, bilang Hmm, kayak gitu. hmm, hmm, Cuma hmm. dalam hati saya enggak mau sudah balik. Udah hilang, udah Udah berubah benar. pikiran. Cuma memang masih sakit, memang masih Masih ada sakit sakit. itu, tapi Hmm, saya hmm. enggak mau Operasi balik lah. ke rumah Hmm, sakit. hmm, Iya. hmm, hmm, hmm. Nah, kebetulan paman waktu itu kenalkan KF. Setelah ada Oh, KF, paman itu sudah KF memang dia kayaknya waktu itu. Dia sudah KF memang. oh, Jadi dia 2019 itu ya. 2020 Oh, bulan, 2020. Oke. kan mau operasinya itu 2020. Ah, Ditelepon lah ah. paman, diajak KF. Cuma belum Oh. KF, masih ragu saya. Oh, pamannya mencermati juga sama Mas Arief ya. Tahu Mas Arief sakit Ya, begini, tahu dia ya. Oh, benar oke. benar. Oke. Jadi diajak KF, cuma nggak langsung ikut karena Ah, ah. banyak pertimbangan lah. Tapi sudah mulai kepoin nih, KF-nya apa sih, mulai kepoin. Sudah mulai Oke. kepoin. Oke. Nah, setelah itu diajaklah paman 2021 kemarin, bulan Oktober tuh mulai tekad sudah tuh Mas Bobi. Mulai tekad KF, Hmm. alhamdulillah. Tapi sebelum ikut KF tuh masih ada sering keluhan di sebelah kiri nih ya perut saya nih. Ya, Setelah sakit itu. KF, sebulan sebulan setelah KF, sekarang alhamdulillah, sampai sekarang nih alhamdulillah saya nggak ngerasain sakit. Oh iya? Bener bener, hilang, bukan Ah, nggak ngerasain. Dulu sempat sebulan atau 2 bulan KF tuh masih ngerasain nih sakit perut, masih ah, ah, ngerasain, ah. pokoknya masih ngerasa sakit lah. Setelah ini alhamdulillah nggak pernah ngerasain. Oh, lah terus itu kira-kira bantunya kemana?
Nah, nggak tahu, saya belum cek lagi. Nggak berani ya. Nggak berani cek memang saya. Bukan bukan nggak berani sih, mungkin setelah 6 bulan atau setahun KF baru mau ngecek mungkin. Oh gitu. Oke, Mm-mm. oke. Tapi sakit yang sering diderita itu sudah nggak muncul. Alhamdulillah. Mungkin pernah Ah, muncul sesekali, tapi minim lah, minim lah. Kalau ah, dulu hampir setiap hari tuh sakitnya. gitu ya. Benar. Oke, oke, oke. Nah, terus ini apa? Waktu jalanin itu kan dari pamannya yang ngasih Mm-mm. tahu, pamannya concern sama Mas Arif. Mm-mm. Kemudian udah kamu coba KF. Nah, waktu Mas Arif ya sudah kepo tapi belum terlalu kepingin atau gimana itu apa yang membuat Mas Arif akhirnya tertarik untuk jalanin sampai yang 2021 itu baru mulai. Eh, tekad dari paman sih itu, paman memang kuat benar mengajak KF ke Oh, saya. ini ya Nggak kelihatan. ini kalau ngumpul di Zoom ini seru nih. Ngomong-ngomong, nama pamannya siapa ini? Moga-moga dia hadir di Eh, Zoom. Azhar, Azhar Oh, belum masuk, belum belum masuk. masuk ya. Nggak apa-apa deh. Ah, Oh, jadi awalnya dari paman yang terus memberitahu, ah, ah. ngajakin, ya kan? Tapi benar-benar yakin atau ya sudahlah daripada di apa ini Sebenarnya diributin sama kalau paman pas gitu. enggak gitu. Kalau awalnya mungkin rasain enggak. Ah, Malahan kalau disuruh balik sayang betul. gitu. Emang yang dirasain Rugi saya pertama kalau apa sih? balik. Yang dirasain pertama Pertama apa sih? kan lemas tuh Mas, Lemes lemas. Kita kan ya. biasa makan nasi, makan karbo ya. Heeh, heeh. Tiba-tiba diganti makan telur, ikan, ayam. Nah itu awalnya bosan, nggak ada makanan lain. Nah Masih terus? pengen nyemil-nyemil. Oh, Nah, oh, oh, oh. makin lama biasa sudah. Terus Sudah sakitnya, biasa. paling enggak sakitnya terutama itu enggak berasa sudah, enggak mulai berkurang-kurang sedikit-sedikit gitu. Hmm, sampai kadang-kadang heran sendiri ya loh. Ini biasanya Iya, sakit kok betul. nggak muncul. Betul, betul. Bulan Oktober 2021 Kabar sekarang dasar. iya masih baru loh ini. Baru, baru. Baru 4 bulan ya. 5 bulan. Dengan Empat kondisi batu ginjalnya sudah diureter, awalnya bulan. di dalam ginjal dengan bantuan batu gin dan obat-obatan herbal, cuman sampai diureter tapi nggak tuntas, udah nggak tahan sama sakit, ya kan, mau dioperasi, kena Iya, COVID. betul. Ya kan? Betul. Aduh, ada Tapi dramanya saya juga sempat nih. sempat ngerasain anu juga Mas Bobi, sempat ngerasain kencing berpasir itu Mas Bobi. Kapan itu? Itu sebelum KF sih, memang sebelum KF, Oh, sebelum KF. sebelum Heeh, KF. heeh, Tapi setelah kencing itu sempat ngerasain gitu nah. Tapi sebelum heeh, KF ngerasainnya. heeh, heeh. Nah, itu Terus turun. keluar Maksudnya eh sakitnya berkurang atau masih tetap tapi? enggak, sakitnya masih Masih sakit, tetap ya? masih tetap. Oh, Tapi oke, setelah oke. ber-KF ini alhamdulillah enggak banyak keluhan. Tuh, ada yang ngechat tuh. Memang harus diperiksakan ya. Iya benar. Masih trauma, Memang, Be. Masih memang trauma. niatnya mau periksa, tapi setelah 6 atau 1 tahun lah Ya. baru periksa lagi. Masih bikin enjoy KF-nya. Oke, keluhan pertama waktu itu apa ini? Lemes. Kemudian lama-lama terbiasa, Lemas. ya kan? Itu berapa hari? Hmm, benar. 7 hari mungkin. Sempat Tujuh kaki ini hari sempat ya. keram, telapak kaki ini sempat keram pas awal-awal KF. Terus rasa mau pingsan juga itu ya. Sempat Tapi perasaan. waktu ngalamin gitu ndak ibaratnya kayak protes sama pamannya gitu. Enggak, Wah saya ini gara-gara ini.
Hah? Enggak. Saya kebetulan waktu itu langsung chat Mas Hazil di Oh, Mas Hasil Aulia di di Jogja. Facebook, benar. Iya, Nah, heeh. saya chat di Facebook lah, Mas. Saya begini, gimana? Oh, Enggak apa-apa Kak, bilangnya Mas Hazil. Enggak apa-apa, jalanin aja. Ya, ya saya anggap pokoknya biasa aja gitu nih. Cuma saya pokoknya enggak manut. menyerah juga. Iya, pokoknya manut. Jadi kondisi lagi ngalamin apa lemes, lagi ngalamin adaptasi gitu, tapi satu sisi juga ngerasain sakitnya mulai lama mulai Iya, mulai berkurang gitu berkurang. ya. Benar, Itu benar. yang itu yang kayaknya meyakinkan Mas Arief untuk tetap terus walau rada galau ibaratnya Iya, gitu betul, betul. ya. Betul. Di sisi Coba kalau misalnya ndak ngerasain penyakitnya apa sakitnya berkurang mungkin enggak lah balik aja. iya, mungkin begitu. Kalau nggak ngerasain manfaat ya mungkin balik. Cuma syukurnya manfaatnya tuh berasanya cepat. Cepat. Ah, 2 minggu kayaknya tuh sudah mulai mulai berasa tuh manfaatnya. Mulai dari hmm, semangatnya, berasa semangatnya beda lah. nggak gampang capek gitu ya. Benar, nggak gampang capek. Biasa tuh ngantuk-ngantuk saya kalau siang, sekarang enggak sih. Kalau ngantuk-ngantuk ini mesti tanya sama paman ya. Kayaknya tadi udah ada yang udah hadir kalau nggak salah. Panggilnya apa ini? Pamannya Mas Arief, Mas Azhar ya. Om, Halo, Om Om Azhar. Om Azhar. Om Azhar, kira-kira kalau bisa online info ya. Moga-moga nih. Aku mau tanya bener Iya. nggak dulu waktu sebelum kaya suka ngantuk waktu kerja. Nah, kalau paman saya ini anu dulu, dia eh, pecah pembuluh darah Oh, kasusnya. oke, oke. Nah, pecah pembuluh darah, ikut KF, nggak langsung ikut KF sih, cuma ada yang ngajak gitu. Nah, dari temennya yang Hmm, ngajak hmm. ikut KF. Nah, setelah KF nya alhamdulillah banyak Wih, perkembangan gitu. keren. Kayaknya nanti kalau nggak sempet online, aku mau tanya ini nomor handphonenya. Ya boleh, boleh, Ini 30 atau 40 keluarga. Wah, boleh, ini boleh, seru ini. boleh. Malahan kita niatnya sih kalau ada di Samarinda ada orang mau KF, sini kita kita bantu gitu. Nah, kita bantu mentorin. Keren, keren. Paling enggak kan orang ngerasain manfaatnya, dapat Betul, sehat betul, juga. Karena kan kita betul. kita yang sudah KF nih ngerasain nih manfaatnya bagus. Kenapa enggak Hmm, dibawa ke orang gitu nah. bener, bener banget. Nah, eh pertanyaan berikut ini. Mas Arief waktu ngalamin awal-awal adaptasi, istri bagaimana, Mas? Eh, Istri sih enggak terlalu banyak kan ya, dia ngikut aja. Selama saya Oh, ngikut nyaman dia aja. ngikut. Oh, dia Ngikutin nggak aja. khawatir atau gimana gitu? Yang khawatir justru mertua. Mertua. Jadi waktu saya ikut KF tuh dibilang, awas loh, nanti kamu kolesterol loh, nanti kamu ini loh, bilangnya gitu. Lah, terus Tapi jawabnya nyatanya gimana? nyatanya mertua saya sekarang saya ajak KF. Aduh, senjata makan tuan deh Jadi ceritanya. jadi mertua saya yang perempuan ini sekarang ikut KF. Ini Sudah 3 bulan, keren. sudah 3 bulan lebih. Wah, keren, keren, keren. Ini yang namanya getok tular nih teman-teman. Seru. Aku nggak bisa kebayangin ternyata di grup kita ada dari Mas Arief kita tahu banyak keluarganya kurang lebih hampir 40 orang tadi ya Mas ya. Ya, Termasuk 30 yang sampai 40 lah. 30 sampai 40 orang termasuk salah satunya saat ini ada pamannya di Zoom ini yaitu Om Azhar ya kan Om Azhar Haq. Iya, betul. Betul. Moga-moga nanti beliau berkenan tapi nggak apa-apa ya. Ini Ya. luar biasa ya. Memang masih baru ya kan. Terus agak susah juga ya karena Mas Arief belum belum cek hasil lab ya, belum belum USG lagi. Tapi Benar. ini jujur Mas, pemahaman Mas Arief seputar ginjal dan apa ini batu ginjal dan yang terkait itu biasanya kan banyak yang khawatir tuh ya kan. Terus wah nanti ada yang nakut-nakutin dah kalau nggak boleh banyak makan daging lo nanti malah tambah ini malah tambah parah Ah, nanti kalau itu sih nggak ada nggak ada yang ya.
nggak ada. Tapi Cuma saya Mas tahu kan ngerasain dia sih nggak ada. dari Hmm. saya sih kan saya yang ngerasain ya Mas Bobi ya. Jadi Hmm. kalau saya ngerasainnya nyaman ya berarti nyaman gitu. Nyaman. Nyaman aja gitu. Nah, kalau saya ngerasa nyaman, enggak banyak keluhan ya, alhamdulillah. Kenapa enggak dilanjutin gitu kan? Iya, Gitu. soalnya aku juga sering dapat apa ini japrian, kekhawatiran seperti itu ya kan. Seputar kalau oh nanti hati-hati loh, ginjalmu nanti kerja berat, nanti malah tambah parah ya kan. Apalagi kalau yang dimakan itu daging-daging semua ya kan, yang kolesterol tinggi. Aduh, Ya kadang-kadang mungkin kalau mungkin kalau keluarga saya ada dokter mungkin ada omongan begitu. Cuma kebetulan enggak ada yang dokter nih. oh itu nggak ada Jadi enggak ada komen begitu, enggak ada yang komen begitu. Tapi Enggak tidak ada yang apa-apa. komen. Maksudnya tadi kalau misalnya aku berharap nanti Mas Arief pada saat sudah medical check up ya kan Ah, setelah 6 bulan atau 1 tahun berharap nanti bisa sharing lagi di Facebook boleh, ya boleh, hasilnya boleh, dikasih lihat. Cuman boleh. aku yang mau kasih tahu tadi kayaknya kok tadi kemarin lusa itu karena ada yang nanya seputar ginjal biasanya kan dikaitin sama ureum sama kreatinin ya kan. Biasanya kan dikaitin situ. Nah, ini aku tadi barusan nemu juga, ya kan? Sempat aku sharing di grup metabolic conditioning. Nah, jadi ini teman-teman ya. Nah, ini mungkin dalam bahasa Inggris, tapi teman-teman nggak usah ragu, ya kan? Jadi kreatinin itu sebenarnya ini aku ambil dari situs www.kidney.org. Ya, jadi suatu badan uh, institusi non-profit ya ORG yang fokus di permasalahan ginjal. Nah, ini sering ditanya juga seputar kreatinin ya kan. Nah, soalnya ada pertanyaan gini, dapatkah dokter atau tenaga kesehatan tahu jika ginjal saya bekerja secara normal dengan melihat parameter kreatinin di darah? Bisakah gitu loh. Jadi ternyata jawabannya adalah tidak. Jadi kadang-kadang kan orang punya pemikiran kalau ginjalmu bermasalah itu asosiasinya kreatinin sama ureum pasti enggak normal. Ya betul kalau kalau sudah tegak diagnosa ininya. Kalau sudah tegak diagnosa ginjalnya. Tapi kadang-kadang dibalik. Kreatininnya sudah agak naik dikit ya kan atau udah agak di luar range normalnya, demikian juga ureum, langsung patokannya nanti ginjalmu bermasalah. Nah, ternyata ini tidak. Nah, itu yang aku garis bawahi ya. Melihat berapa banyak kreatinin di darah itu bukan cara terbaik. Nah, cara terbaik untuk mengecek kesehatan ginjalmu. Nah, justru cara terbaik adalah melihat parameter itu GFR, glomerular filtration rate atau laju penyaringan ginjal. Kadang-kadang ada yang pakai istilah EGLP ya kalau nggak salah ya. EGLP atau di Prodia itu kalau nggak salah. Gitu. Nah, jadi intinya adalah jangan karena kreatinin agak sedikit naik, terus padahal belum bergejala nih, sama kayak Mas Arief, mungkin Iya. ya kan. Tapi karena sering ngecek, hasil labnya kreatinin agak naik dikit, atau ureumnya berubah dikit, langsung parno, nanti ginjalku. Padahal sebenarnya enggak. Ini badan di kidney.org loh yang bilang ya. Jadi bukan dan ini diakui juga bisa dicari nanti keywordnya di Google kreatinin and kidney. Nah, biasanya nanti gitu, nanti muncul. Ya, jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah khawatir, nggak usah parno duluan, ya kan. Nah ini contohnya kayak Mas Arief, malah dia nggak tahu kreatinin sama ureum, malah Iya. tenang aja. Nggak mau pusing. Kalau istilah-istilah medis memang nggak terlalu. Yang penting olahraga aja. Taunya Olahraga, pokoknya banyak rutin gerak. minum, ya gitu. Aduh. Nah,
kira-kira sejauh ini selain lebih sehat, lebih nggak gampang ngantuk, lebih staminanya lebih bagus, manfaat apa lagi Mas yang didapat? Eh, banyak sih yang bersemangat banget pokoknya. Beda lah sama beda Beda lah ya. waktu gitu. Beda beda memang. Saya bisa ngerasain tuh bedanya energi karbo sama, cuma bingung jelasinnya, memang beda tapi memang beda. Ada yang bilang kalau sudah ber-KF nanti mahal. Kira-kira Mas Mas Arif ngalamin nggak? Justru lebih mahal kalau kita sering periksa-periksa ya. Benar Soalnya kalau juga, benar juga. soalnya kalau berobat tuh kan lumayan biayanya ya. Kalau Ah, kalau KF begini kan ngerasa lebih nyaman, lebih rileks juga ya, lebih hemat sih. gitu. Lebih hemat, lebih hemat, Istri lebih juga hemat. Cuma sudah ber-KF Mas? rencana, cuma Oh, masih belum berani oh masih rencana. belum berani. Ah, Kira-kira apa kendalanya? eh, takut kehilangan makanan kalau istri saya Oh itu. gitu, zona nyaman ya, Iya. zona nyaman lah. Kadang istri nanya juga, pengen balik nggak? Aku bilang sayang sih balik. Lebih Ada nyaman di galaunya sini, juga ternyata. lebih nyaman di KL. Tapi Karena ada kadang-kadang ngalamin kepengen juga ya Mas Arif ya berarti ya. kadang-kadang malahan saya kalau kepengen makan sesuatu gitu kan, kadang tak santap baru tak muntahin. Ini kelemahan terbesarnya apa dulu nih? Kelemahan terbesarnya ingin tahu nih. Apa nih? Kenapa? Mantan yang dikangenin ini apa yang bikin gampang banget jatuh ini apa nih? eh Kayak kue-kue mungkin ya. Kalau Kue-kue ya. terutama kalau orang makan di depan ya, di depan kita, tapi kalau makannya biasa aja mungkin tidak terlalu. Oh, Kalau tapi kalau bikin kalau ngiler gitu. bikin ngiler, nah itu kadang pengen. Cuma kalau saya ngakalinnya gini Mas Bobi, kalau makan itu kan, makan kue gitu kan, saya ikut Iya. makan, tapi tak muntahin. Aduh, Nggak, nggak, kebalesnya nggak radikal. muntah gitu. Jadi kayak ngeprank diri sendiri gitu. Ngeprengin diri sendiri. Tak masukin, tapi tak muntahin. Nah, tak telan. Nggak tahu. Paling nggak nyantap kan, nyantap. Aduh, radikal nih. Orang orang berusaha bikin kepingin dibalesnya ya udah aku makan tapi dimuntahin habis itu. Ya yang godain juga udah ilfil kali. eh Pertanyaan agak out of topic. Umurnya Mas Ari berapa sih? Sekarang 28. Wih, 28. 28. 28 ya. Berarti Ah, ah. ngalamin batu ginjal itu kalau ini cukup muda loh. 2017. Ah, ah. Cukup muda loh, ya kan? Ya. Muda banget. Apalagi hernia itu Mas Ari berarti masih umur di bawah kepala dua itu. Masih, sebenarnya hernianya tuh mulai dari sekolah, saya mulai dari SMP. Hmm. SMP SMP kan kebetulan saya di pondok Mm-mm. pesantren. Mm-mm. Nah, di pondok pesantren tuh ada kegiatan kayak bela diri gitu, nah ikut bela Aha. diri. Mm-mm. Nah, mulai situ kena hernia tuh karena bela diri Hmm. dulu. Ya, tapi masih usia muda sekali loh. Terus Mm, umur masuk kepala dua, ada ginjal, batu ginjal ya, mm. sampai gitu. Emang dulu kurang minum atau bagaimana sih Mas penyebabnya? Dokter ada bilang nggak penyebabnya apa? Kurang minum, kalau kurang minum sudah pasti kayaknya kurang minum. Memang dulu Kurang, hobinya apa? memang kurang. Saya dulu suka minum minuman cepat saji gitu Mas. Oh, yang kemasan itu ya, Ya, kemasan-kemasan. Terus jarang minum air Coca-Cola. putih. Benar, Oh, jarang minum air oke, putih. Cuma oke. syukurnya pada saat periksa itu batunya mungkin masih kecil ya. Hmm, Jadi masih ada harapan keluar gitu, nah bilangnya dokter. mhm, mhm, mhm. Ya, Nah itu ya ada yang nanya, alhamdulillah. Mas Rudi. Iya Mas, betul. Karena kan tadi barusan Mas Arif bilang ya, karena apa?
suka minum kemasan, ya kan? Gitu. Oke. Ya, aku juga pernah dulu waktu di rumah sakit itu sering jumpai juga masih muda sih, tapi karena terbiasa konsumsi apa itu kayak Indomie, kemudian ya cuman taunya minum kemasan minuman kayak bersoda kayak gitu, udah batu ginjal lah, kemudian belum Iya, lagi tensinya, iya diabetesnya, betul. dan itu masih di usia menjelang kepala 3 loh itu, 2 atau 3, Nah, tapi kurang sudah, lebih saya berarti ya. Mas baru di batu ginjal, dia sudah dapat 3 paket sudah Oh, bersamaan. Batu ginjal, tensi, sama diabetes itu. Aduh, aku sampai ya ampun, sampai kayak gitu ya. kenapa enggak diajak KF Aduh, tuh, Mas? waktu itu di rumah sakit ya kita kan nggak bisa ini ya, nggak bisa langsung. Cuman aku nanya aja ke itu sakitnya apa gitu kan. Kalau nggak pas waktu itu nggak ada kesempatan untuk ngobrol sama keluarganya, ya kan. Jadi ya rada ya sudahlah. Bahkan ada yang pernah aku jumpain mengalami perlemakan. Jadi perlemakannya bukan di hati, bukan di liver, tapi di mata. Perlemakan Oh, di mata. Makanya aku kenapa banyak belajar tentang fisiologi itu ya karena aku pengen tahu kok bisa sih perlemakan di mata. Masa karena kita makan banyak lemak misalnya, karena kita suka lemak ya, atau suka hewani, terus karena makan lemak terus muncul lemak di mana gitu kan nggak mungkin. Nah ternyata ternyata ada ceritanya. Sama kayak batu ginjal. Kenapa kok bisa muncul batu ginjal ya karena ada permasalahan di konsentrasinya. Jadi jarang minum, terjadi kondisi super jenuh di dalam ginjal. Jadi iya mungkin. bayangin ginjal itu kayak mesin penyaring air, Mas. Cuman bedanya mesin penyaring air ini sifatnya hidup. Bedanya itu. Sifatnya hidup ini seperti apa? Pada saat dibutuhkan, ya, ginjal ini akan menyerap air kalau ada kekurangan di dalam, gitu loh. Jadi kalau Iya, iya. misalnya Mas kurang minum, nggak mungkin air itu akan dilolosin keluar banyak-banyak. Ya, Iya gitu. betul. Jadi Ah, tubuh itu berusaha menjaga keseimbangan cairan di dalam. Tubuh kita kan 70% terdiri dari air. Nah, itu berusaha dijaga. Kalau kita mengalami kepanasan, tubuh juga berusaha kompensasi lewat keringat dan segala macam. Itu cara-cara tubuh. Nah, khusus iya. untuk ginjal karena dia fungsinya menyaring darah. Nah, jadi kalau ini alirannya pertama dari atas ini darah nih yang mau disaring. Hasilnya kan ada dua, darah yang bersih sama toksin, toksin yang berhasil disaring, Iya, racun-racun yang berhasil disaring. Nanti dikeluarin lewat kencing. Nah, dua output ini kan sama-sama harus ada airnya. Karena toksin yang dibuang oleh ginjal ini sifatnya toksin yang larut dalam air. iya betul Kalau betul. yang sifatnya larut dalam lemak itu nanti dibuangnya bukan lewat ginjal, nanti sama liver nanti dicampur dengan cairan empedu, nah baru dikeluarin lewat BAB. Nah, tapi untuk yang ginjal ini dikeluarinnya lewat kencing yang sifatnya larut dalam air. Nah, outputnya 2, inputnya 1. Kalau inputnya 100, berarti ini boleh dibilang anggaplah 50-50 kan begitu kan? Iya, Betul enggak? Nah, sekarang betul. pertanyaannya, kalau misalnya yang inputnya ini ternyata Mas kurang minum, berarti dia drop jadi 50. Ya kan? Kan Iya, kalau logikanya berarti harus dibagi 2 kan, 25 dua dua lima 25. dua lima. Tapi kira-kira kalau kalau tubuh cuma disisain 25, kira-kira terjadi dehidrasi nggak, Mas? Pasti dehidrasi lah. Nah, Iya, berarti yang dikorbanin mana? Yang dikorbanin kan kencingnya kan? iya betul. Kalau kita mengalami dehidrasi kan terlihat tuh, air kencingnya makin lama makin pekat kan? Iya betul. Nah, itulah kondisi super jenuh
atau supersaturasi yang terjadi. Ini kalau dibiarkan terus-menerus, ini cara cepat untuk membentuk batu ginjal ya di situ. Proses yang namanya kristalisasi atau kadang-kadang ada yang bilang kalsifikasi. Ada juga yang bilang begitu. Jadi ini proses pengendapan yang karena kurangnya air ibaratnya gitu. Nah, gitu. Nah, satu sisi juga bisa karena oversupply dari toksin-toksin yang memang tidak diperlukan, ya kan? Jadi jadi peningkatan konsentrasi itu bisa juga terjadi karena terlalu banyak suplainya. Bukan suplai airnya ya, kalau suplai airnya ya pasti dia larut. Tapi kalau suplai airnya bukan air yang murni atau air yang ya kayak tadi Mas bilang minuman kemasan, ya kan? Itu kan sebenarnya kandungannya sudah konsentrat tinggi. Nah, jadi bukannya nambahin airnya, memang minum sih, tapi yang dimasukin yang konsentrat tinggi. Jadinya, nah itu. Nah, itu gambaran awamnya begitu, Mas. Kenapa kok bisa terjadi batu ginjal? Iya, kayaknya memang karena minuman itu. Dan itu hitungannya bukan sebulan 2 bulan, tahunan Iya, itu. iya. Dari waktu sekolah ya kalau nggak salah misalnya ya. Dari kuliah kayaknya. Kuliah ya. Pas kuliah. Pas Memang kuliah jarang jadi minum air putih, rutin minum kemasan, kadang ya pokoknya rutin minum kemasan aja. Air putihnya jarang. iya lagi panas-panas. Ayo, apalagi Kalimantan kan panas ya Mas ya. Betul. Saya Samarinda kan setujunya, satu garis. saya setujunya ikut DKF tuh yang pertama tuh minumnya paling enggak 2,5 liter sehari. Oh Nah, gitu. itu masuk akal lah kalau saya masuk akal lah. Memang enggak tahu anunya ya, enggak tahu alurnya ya, tapi ini masuk akal gitu. Nah, kalau 2,5 liter berarti aman buat ginjal gitu. Nah, kalau menurut Keren lah itu. Emang yang nggak makanya aman suruh minum berapa jelas. liter Mas? 5 liter. Enggak, kalau enggak disarankan minum banyak, mungkin enggak aman kalau menurut saya. Karena ini kan dikasih paling paling sedikit 2,5 liter sehari. Nah, Paling sedikit ya. jadi menurut saya bagus lah gitu. Aduh, ini seru nih, tapi kayaknya masih nanggung soalnya hasil labnya belum ada. Kalau ada hasil lab keren ini. Nggak apa-apa, nanti ditunggu ceritanya. Boleh. Mas, mungkin sedikit cerita di komunitas. Kalau di keluarga kan karena Mas sudah 30 hampir 40 orang kan jadi sudah banyak teman. Nah, kira-kira yang di komunitas ini bagaimana? Misalnya di lingkungan kerja. Tapi Mas kerjanya di Paman ya. Iya, Jadi nggak kerja sama terlalu teman. kalau ini lingkungan sosial teman kayak gitu ada yang ini nggak ada yang komplain atau gimana? Nggak seru lagi nih si Arif udah nggak enak. Enggak ada, enggak ada. Oh nggak Enggak ada ada. ya? Cuma paling nanya aja kok enggak makan nasi lah gitu. Iya, Ah, orang-orang sih nyangkanya diet gitu, nah diet. Karena di hmm. sisi lain kan 2 bulan saya KF tuh turun 15 kilo Mas Bobi. Emang awalnya berapa? Awalnya tuh 73 saya beratnya. 73, Sekarang tingginya dulu berapa? tingginya, kalau tinggi enggak ngukur saya ya. Tingginya 165 kayaknya. 165 Oh, kalau nggak. 165 ya. Ah, ah, 165, 70 165. ya overweight dikit lah. Terus turun 15 kilo. Turun 15 kilo. Oh, Ja- Kalau sekarang 58 saya timbangannya Mas Bobi. 58 ya. Oke. Waktu disangka diet, Mas Arif jawabnya apa? Anu sih ini lifestyle kalau saya bilang. Lifestyle. Tapi tidak ada Kalau kendala sama nggak ada kendala, nggak ada kendala. sama teman-teman, nggak dijauhin, nggak dibully gitu. Enggak lah, enggak. Wah, nggak ada yang Enggak. berani kali ya. Enggak ada kalau. Gitu ya. Uh-uh. Oke. Nah, ini komunitas sudah ya kan. Dan ini luar biasa dukungan keluarga 30 sampai 40 orang ya kan. Uh-uh. Batu
batu ginjal juga sudah boleh dibilang, aku sih mungkin percaya kalau memang hilang ya, karena batunya sudah diureter dan tadi sempat Diureter. sempat ngerasain kencing berpasir, apakah Iya tuntas betul. keluar, itu Heeh. juga kita nggak tahu, tapi yang jelas sebelum ber-KF, kencing berpasirnya itu sebelum ber-KF, Sebelum ber-KF. tapi sakitnya masih ada. Tapi Ya, sakit masih ada. sakit masih ada, jadi Sakit masih ada. tidak yakin apakah itu, ya bisa jadi batunya sedikit terkikis, kan, Iya. tapi sakitnya masih ada. Nah, baru benar-benar hilang sakitnya setelah Setelah ber-KF. ber-KF Oktober 2021, ya kan, dan dalam Ya. jangka waktu 1 bulan. Dan sama sekali nggak muncul lagi Mas sampai sekarang, sedikit pun sakit Kalau gitu. terkadang muncul. Cuma ndak setiap hari. Dulu setiap hari tuh Mas Bobi. Saya kalau setiap pulang kerja itu pasti ngeluh sakit perut tuh. Gitu ya. Kalau sekarang Oh, alhamdulillah nggak banyak keluhan. Mungkin sebulan tuh ngerasain 1 atau 2 kali aja. oh Cuma sekali atau 2 kali. cuma nggak separah dulu. Dulu tuh sampai terbaring-baring saya tuh Mas Bobi kalau sakit perut Oke, sampai nggak bisa oke. ngapa-ngapain. Oh, dulu pernah sampai ngalamin apa ini, kencingnya ada darah atau enggak, Mas? Enggak, Enggak enggak, ya, enggak cuman pernah. sakit aja ya gitu ya. Cuma sakit, Hmm. cuma sakit. Hasil lab urin pernah ngecek nggak waktu itu? Hasil lab urin, Ada darah terdeteksi nggak? Maksudku begitu sih. eh dulu pernah waktu sebelum anu ya. Cuma bukan bukan saya lupa apa keterangannya gitu ya. Enggak ada sih datanya. Iya. Cuma dibilangnya ada apa gitu nah di urinnya gitu nah. Makanya di Eh, dokter itu klaim ini ada batunya di dalam. oh gitu. Setelah ada tes urin itu. Oh, justru diawali dari tes urin itu, Heeh. terus dibarengin dengan apa ini, Mas yang bilang ini sakit di perut, udah Heeh. berkali-kali, jadinya dokter berusaha, Iya, ya sudah di USG aja sekalian, iya. baru di situ ketahuan ya. Setelah USG tes urin, nah dokter langsung bilang ini anu Batu ada batu ginjal. ginjal gitu nah. Oke, oke. Ya kalau kalau misalnya masih ada sakit, dugaanku sih masih ada luka yang belum beres. Makanya aku tadi Mungkin. nanya, dulu pernah kencing yang sempat terdeteksi ada darah nggak di hasil tes urinnya gitu loh. Belum Ah, sampai kencing berdarah, tapi sudah ada belum sampai. deteksi gitu ya. Iya betul. Gitu. Nah, bisa jadi sakit yang dialami sekarang sekali dalam sebulan itu efek dari perbaikan gitu loh. Iya betul. Tapi biasanya ada pemicunya sih. Ngalamin sakit itu kalau diingat-ingat pas ngalamin sakit itu dalam kondisi yang seperti apa? Misalnya lagi banyak aktivitas atau lagi Mm. sibuk atau bagaimana? Kalau diingat-ingat. Ah, sakit itu kadang-kadang muncul sih Mas Bobi nggak nentu dia nggak nentu sih kalau Tapi diawali dari apa? Misalnya kesibukan atau gimana? Atau lagi hektik? Atau lagi ada pikiran? Atau kurang tidur? Atau gimana? nggak nentu kadang-kadang Nggak muncul ingat ya? gitu nah Tahu-tahu kadang-kadang muncul aja gitu ya? kadang-kadang itu Bagus. sering gitu nah sering munculnya saya sampai pelajarin juga ini kenapa muncul gitu nah sakitnya tuh muncul karena apa tuh nggak tahu cuma emang kadang-kadang muncul kadang Ya daring pun sudah. muncul gitu nah sakitnya Mas Bobi. Berarti munculnya cuma sesaat, Mm. sesaat saja, nggak seterusnya kan gitu kan? Ibarat set Sakitnya gitu. iya sesaat cuma Sesaat ya. kadang juga lama tuh Mas Bobi kadang Masih juga lama mengenali. kan kadang lama munculnya kadang sesaat cuma sakit banget kadang gitu. Hmm. Ya, cuman bersyukurnya ya cuman sebulan sekali atau 2 kali gitu ya. Ah, ah. Gitu. Oke lah, keren. Makin lama makin berkurang nggak akhir-akhir ini? Atau Kalau makin sebulan muncul? ini alhamdulillah ndak ada keluhan saya Mas Bobi Keren, setelah KF. keren. Udah Alhamdulillah. libur, udah libur. Udah libur, sakitnya udah Sudah libur. Lagi bolos. sudah di PHK sakitnya. Udah maunya di PHK dari awal. Aduh. Oke.
Aduh, seru nih. Andai kan ada hasil live enak kita ngobrolnya. Tapi tidak apa-apa, tidak usah disesali. Ditunggu loh Mas Iya, sharing di Facebooknya ya. siap. Nanti hasil lab ya, jangan lupa. Nah, kita nggak sadar udah hampir 1 jam ini ngobrol. Oh iya, iya benar-benar. Nah, monggo Mas Arif, kira-kira ada pesan atau kesan yang bisa dibagikan atau tips motivasi untuk teman-teman yang nanti menyimak rekaman video ini. Silakan Mas. Eh, buat teman-teman yang masih ragu gitu ya, mau ikut KF, sebenarnya ini program lifestyle yang bagus loh. Sayang kalau nggak ikut gitu, Nang. Karena kalau kita ngerasain banyak manfaatnya, beda lah. Kalau kita kondisi masih energi karbut ya, itu mudah mudah lelah kayaknya ya kalau saya. Hmm. Hmm. Jadi kalau energi lemak ini beda, memang beda. Beda. Nanti ngerasain deh. Coba kalau mau ikut KF, terutama khusus orang Samarinda nih Mas Bobi ya. Khusus orang Samarinda kalau ada yang mau ikut KF bisa ngubungin kita. Bisa ngubungin kita. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Soalnya saya sama Paman tuh niatnya memang niatnya mau membantu lah, membantu Keren. orang-orang yang punya masalah kesehatan gitu kan. Hmm. Punya masalah kesehatan, terus bingung memulainya dari mana. Nah, kita bisa bantu. Bisa bantu. Keren. Bisa bantu. Bisa bantu mentorin lah, bisa bantu mentorin. Sama-sama ya, bersama keluarga Nah, besar Mas Arif iya Putra. betul. Nah, Ya. jadi teman-teman yang di Samarinda dan sekitar, ya, ini tawaran yang sungguh luar biasa. Teman-teman di Kalimantan Iya, Timur juga boleh, ya. Komunitas sudah ada, ya. Komunitas iya. besarnya juga jauh lebih besar, ya. Sebenarnya Facebook ada sih, cuma memang belum maksimal Mas Bobi. Ada Kak Keto and Fasting Samarinda. Oh, bikin grup juga, keren. Cuma 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 memang belum jalan maksimal sih di situ. Tapi Iya, kalau memang ada pelan-pelan. yang mau ikut orang Samarinda gabung di situ boleh. Siap. Boleh. Nanti siap-siap pantau di rekaman ini, Mas, ya kan? Ya, Kadang-kadang nanti ada komennya yang nanya, "Oh, minta dong nomor kontaknya." Nah, boleh, siap-siap boleh, Mas Arif. boleh, Mas Arif juga boleh, nanti mesti sama-sama reply di boleh, komennya ya. boleh, boleh. Sip. Aduh, Nanti Samarinda. kirim aja linknya Mas Bobi, jadi saya bisa pantau komennya kan, Siap, siap. komen-komen orang. Nanti aku pasti kirim kok. Nanti Sip, sore atau paling lambat nanti malam sudah live di YouTube. sip, Ya. boleh. Aduh, Samarinda, kapan dia bisa ke sono? Moga-moga Boleh. secepatnya. Kayaknya udah ada Boleh. keluarga besar lagi di sono nih. Aduh, keren. Ya betul. Thank you Mas Arif ya. Salam sama Sip. pamannya Om Azhar ya. Terima kasih udah Iya, memberikan kelonggaran waktu untuk Mas Arif bisa berbagi. Moga-moga nanti Om Azhar juga bisa punya kesempatan berbagi dari pengalaman stroke-nya yang sembuh lewat KF ya. iya boleh. Oke teman-teman, tanpa terasa 1 jam sudah terpenuhi ya. Walaupun sebenarnya kalau bisa pengen terus ngobrol. Ada banyak begitu cerita warrior dimanapun di seantero Nusantara. Tapi pastikan teman-teman jangan pernah tinggalkan channel ini. Simak terus kisah-kisah dan tips-tips dari mereka yang aku wawancarai di TFA episode Warrior. Masih ada hari Sabtu ya dengan nakes. Pastinya teman-teman jangan sampai ketinggalan. Oke, sampai jumpa dan dadah. Recording stopped. Thank you Mas Arif ya, thank you Ya, siap. semuanya. Oke, keren. Siap. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.